Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks dan hypertext. Ini merupakan tugas dari Teknologi Informasi semester 4 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Teks merupakan sebuah data yang terdiri dari karakter-karakter untuk menyampaikan kata-kata atau lambang-lambang yang merupakan sebuah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia pada zaman ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teks itu paling dasarnya adalah karakter. Karakter ini membentuk sebuah kata, kemudian kata-kata ini membentuk sebuah kalimat atau sentence, kemudian gabungan dari sentence membentuk sebuah paragraf. Nah, inilah yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide atau isi pikirannya, kemudian semualah ya dari aspek-aspek kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi dari teks yang pertama adalah menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah aplikasi. Misalnya kita menggunakan sebuah aplikasi Instagram, maka pada aplikasi tersebut ada sebuah panduan atau cara-cara kita untuk misalnya memposting gambar, kemudian men-like atau ya memberikan komentar pada sebuah gambar yang diposting oleh orang lain dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari sebuah teks. Kemudian membantu user atau pengguna untuk menjelajahi sebuah aplikasi, kemudian menyampaikan informasi yang dirancang oleh aplikasi tersebut, apa kelebihan dari aplikasi tersebut. Misalnya kita masuk kepada sebuah website. Nah, kita bisa bayangkan website itu hanya ada sebuah gambar tanpa ada penjelasan dalam bentuk tulisannya. Nah, di sini kita melihat bahwa teks menjadi sebuah pelengkap atau hal yang sangat dibutuhkan dari sebuah media komunikasi seperti yang kita gunakan pada zaman saat ini. Teks terdiri dari dua, yaitu typeface dan font. Typeface merupakan representasi grafis dari alfabet, karakter khusus, kemudian number atau angka-angka. Sedangkan font merupakan salah satu dari typeface. Nah, apa perbedaannya? Nah, typeface itu terdiri dari Arial, Calibri, Courier, Tahoma, Times Roman, Verdana, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian font merupakan bagian-bagian yang terperinci lagi, misalnya Arial 12 point italic ini merupakan huruf yang miring begitu. Kemudian Arial 8 point bold, Verdana 10 point underline dan sebagainya. Jadi Arial ini ada bagian-bagiannya lagi. Nah, itu merupakan fontsnya, sedangkan Arialnya merupakan typeface-nya. Selanjutnya dalam font itu ada sejumlah efek yang diberikan oleh font untuk konten-konten yang digunakan, misalnya case terdiri dari upper dan letter, kemudian bold, italic, underline, superscript dan subscript, kemudian emboss atau shadow, dan juga colors ya. Itu merupakan jenis-jenis efek dari font. Seperti manusia memiliki anatomi, nah pada huruf juga memiliki anatomi tersendiri. Nah, ada beberapa istilah-istilah untuk lebih mengenal mengenai anatomi huruf atau karakter yang ada di teks. Yang pertama, setiap individu huruf, angka, dan tanda baca dalam tipografi disebut sebagai karakter. Inilah bentuk dasarnya. Nah, seluruh karakter secara optis rata dengan baseline-nya. Kemudian tinggi dari badan huruf secara
kecil secara optis rata dengan XH. Kemudian setiap karakter apakah huruf besar maupun kecil memiliki batang stemnya yang pada bagian ujungnya dapat ditemukan berupa garis akhir sebagai penutup yang disebut sebagai terminal. Kemudian pada dasarnya setiap huruf terdiri dari kombinasi berbagai guratan, ya, garis atau strokes yang terbagi menjadi dua, yaitu garis dasar atau basic stroke dan guratan garis sekunder atau secondary stroke. Nah, apabila ditinjau dari sudut geometri, maka garis yang mendominasi struktur dalam alfabet atau huruf dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok garis tegak datar. Nah, pertama E, F, H, I, dan L. Ada 5. Kemudian kelompok garis tegak miring A, K, M, N, W, Z, X, Y, dan W. Kemudian kelompok garis tegak lengkung ada B, D, G, J, P, R, dan U. Kemudian garis lengkung seperti O, Q, C, dan S. Setiap huruf itu pada dasarnya memiliki tinggi yang berbeda-beda. Namun secara optis keseluruhan huruf tersebut terlihat sama tingginya. Jadi ada asas optikal matematis, walaupun secara matematik, secara perhitungan memiliki tinggi yang berbeda, namun kita bisa lihat tingginya itu sama, yaitu secara optis. Kemudian penggunaan jenis huruf atau typeface dan huruf itu sendiri atau font sering berkaitan, bagaimanapun jenis huruf adalah rancangan karakter yang dipersatukan oleh sebuah kesamaan properti secara visual. Sementara itu font adalah satu perangkat yang lengkap karakter dari tiap pembuatan desain seseorang, ukuran, bentuk, dan tipe atau corak. Berikutnya adalah jenis-jenis font. Ada beberapa jenis font yang terbagi jadi 2 kelas font, yaitu serif dan sans serif. Font serif ini merupakan jenis font yang biasa digunakan dalam percetakan media karena membantu pembaca dengan banyak teks yang dipaparkan dalam jangka yang lama, sehingga kita gunakan serif. Jenis serifnya, jenis fontnya yaitu seperti Times New Roman, Courier, School Book, Bookman, dan sebagainya. Adapun jenis font sans serif, kita ketahui bahwa bagaimanapun paparan komputer, teks yang dipaparkan oleh komputer, jenis font sans serif lebih banyak digunakan karena lebih tepat dalam penggunaan resolusi komputer. Jenis font sans serif misalnya Arial, ya, yang biasa digunakan, kemudian Helvetica, Avantgarde, dan sebagainya. Setiap jenis font memiliki peranan untuk memainkan hasil dari grafik yang kita buat dalam bentuk teks ataupun gambar. Berikutnya ada istilah jegis dan anti-aliasing, ya. Ini istilah yang ada dalam teks jegis dan anti-aliasing. Jegis adalah bagian atau sisi atau tepi yang kasar ketika gambar di bitmap diperbesar sampai ukuran yang paling maksimum, merupakan konsekuensi dari pixel pembentuk gambar bitmap. Sedangkan anti-aliasing adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan jegisnya ataupun bentuk-bentuk yang kasarnya itu untuk
Ya, kita menggunakan anti-aliasing atau arti lainnya yaitu merupakan penambahan pixel dengan warna yang lebih mudah, ya, warnanya lebih bisa menyesuaikan agar bagian kasar dari JGIS itu tidak terlalu terlihat. Kemudian kelebihan dari anti-aliasing juga dapat memanipulasi mata ketika melihat, seolah-olah merupakan garis yang halus, lurus. Itu manfaat dari anti-aliasing. Kemudian penggunaan teks dalam multimedia, yang pertama adalah untuk judul dan juga headlines. Nah, biasanya dalam web seperti yang kita lihat, biasanya judulnya itu, pada umumnya judulnya itu lebih besar, huruf judulnya itu lebih besar daripada kontennya. Kemudian penggunaan teks yang lain adalah untuk menu, ya, menu yang ada di teks, kemudian untuk navigasi dan kontennya itu sendiri. Yang perlu kita pertimbangkan pada saat penggunaan teks yaitu yang pertama harus singkat. Jadi kata-kata yang kita masukkan itu yang pada intinya saja, jangan terlalu bertele-tele, ya, dipersingkat saja. Kemudian penggunaan font dan typeface yang sesuai dengan konten yang kita ingin sampaikan, ide yang ingin kita informasikan kepada masyarakat. Misalnya mengenai tentang Thanksgiving atau syukuran, maka jenis fontnya itu mengartikan kebahagiaan begitu. Begitupun juga dengan jika kita ingin bercerita mengenai misteri-misteri kan, horor begitu kan, jadi kita menggunakan font yang berdarah-darah misalnya, seperti itu. Kemudian harus bisa dibaca, jadi fontnya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, jadi pas, sehingga bisa dibaca oleh semua kalangan, semua umur. Kemudian stylenya juga dipertimbangkan, seperti yang katakan tadi, jika menandakan teks itu tentang kebahagiaan, maka disesuaikan dengan fontnya. Jika tentang horor atau misteri, maka bisa yang fontnya berdarah-darah begitu. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, jadi tidak tidak mempersulit orang dalam membacanya. Kemudian harus ada batasan atau konsistensi dalam penulisan. Jika misalnya menggunakan satu jenis font, misalnya Times New Roman, maka keseluruhan dari teks itu sebaiknya menggunakan Times New Roman, ya, supaya tidak terlalu banyak font yang ada di teks tersebut. Ya, agar membuat teks menjadi lebih menarik, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, misalnya mengatur spasi. Kemudian jika hurufnya kata-katanya terlalu banyak, maka ada alternatif agar pembacanya tidak bosan dalam membaca, misalnya menambahkan animasi atau video atau gambar, ataupun juga kita bisa menggunakan narasi. Ya, banyak hal yang bisa digunakan agar bacaan atau teks yang kita buat itu menarik oleh pembaca. Nah, ada banyak juga user yang mengizinkan penggunaan seperti hyperlink. Jadi jika kita mengklik suatu link, maka kita akan diarahkan menuju ke bacaan yang berhubungan dengan link tersebut. Itu berhubungan dengan hypertext. Kemudian yang terakhir mengenai teks adalah file data text, di mana encoding yang digunakan untuk menampilkan teks di dalam komputer terdiri dari pertama plain text atau ASCII Unicode, ya, merupakan teks dengan format elektronik yang dapat dibaca dalam dan diinterpretasikan secara langsung oleh manusia.
Kemudian rich text hampir sama dengan plain text, tetapi memerlukan pengaturan karakter khusus yang terintegrasi untuk menyediakan tambahan fitur. Kemudian yang terakhir adalah hypertext sebagai pengembangan dari rich text yang mengizinkan user untuk melangkah atau menuju kepada dokumen lain dari sebuah teks tersebut. Nah, kita akan membahasnya ke bagian berikutnya, yaitu hypertext. Nah, apa itu hypertext, saudara? Hypertext merupakan teks yang berhubungan dengan dokumen lain, atau ketika kita mengklik teks, kalimat atau teks tersebut, maka kita akan menuju ke dokumen lain, ke teks lain, seperti yang kita lihat di website, di teks yang ada di website. Biasanya ketika kita mengklik suatu link ataupun kata yang misalnya diberi blok biru, maka akan membawa kita melangkah ke dokumen selanjutnya atau dokumen yang lain yang berhubungan dengan teks tersebut. Walaupun hypertext berhubungan dengan halaman web, internet, namun teknologi hypertext sudah ada sejak 1960-an. Nah, menurut pandangan ensiklopedia, hypertext ini awalnya digunakan agar pembaca lebih cepat ketika mengklik teks tersebut. Ketika mengklik kalimat tersebut akan lebih cepat mendapat cakupan atau jangkauan kepada bacaan yang ada berikutnya yang berkaitan dengan kata tersebut. Nah, itu merupakan pandangan ensiklopedia. The most implementation atau implementasi terbesar dari sebuah hypertext adalah World Wide Web. Jadi kita bisa contoh dari pengaplikasian hypertext. Jadi dengan mengetik kemudian mengklik apa yang ingin kita cari, itu kita akan diarahkan ke bacaan-bacaan yang berhubungan dengan kata tersebut. Jadi salah satu implementasi terbesar dari hypertext merupakan World Wide Web atau website. Kemudian contoh lain dari hypertext yaitu message atau pesan. Nah, di message itu biasanya ada semacam link. Jadi misalnya link yang disertakan yang diberikan oleh Telkomsel misalnya. Jadi jika kita mengklik link tersebut, kita akan diarahkan kepada konten-konten yang berhubungan dengan jaringan yang ada di Telkomsel, yang ada di SMS atau message. Kemudian ada 3 tipe dari hypertext. Yang pertama adalah static, kedua adalah dinamis, dan yang ketiga adalah stretch text. Kemudian hypertext ya seperti yang kita tahu tadi, jika kita mengkliknya maka kita akan dibawa ke dokumen atau teks selanjutnya yang berhubungan dengan kata tersebut. Kemudian ada fungsi lain, itu untuk membuat halaman web, kemudian membuat link menuju halaman web tertentu. Untuk berikutnya adalah untuk menampilkan berbagai macam informasi dalam sebuah browser internet, ya. Kemudian membantu membuat halaman web menjadi lebih interaktif. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari hypertext itu sendiri. Yang pertama, kelebihannya itu pertama menjelaskan media lain yang saling berkaitan. Jadi jika kita mengklik sebuah kata, maka kita akan dihubungkan dengan media yang lain dengan kata tersebut. Kemudian mudah untuk diubah maupun diperbarui, jadi secara otomatis bisa diperbarui. Kemudian ide-ide abstrak hadir secara efektif. Ya, berikutnya adalah untuk menyediakan suatu kerahasiaan. Jika kita ingin merahasiakan sebuah teks atau dokumen, maka kita bisa menggunakan hypertext.
kemudian relatif mudah untuk menghasilkan sebuah pendapatan. Jadi menjadi sebuah media ini menjadi sebuah sumber pendapatan bagi pengguna yang ingin menjalankan bisnisnya melalui dunia browser, melalui dunia internet. Kemudian ada kekurangan hypertext. Yang pertama, terlalu rumit jika membuat sebuah web, perlu prosedur-prosedur yang tepat supaya hasil yang diberikan lebih maksimal ataupun bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi perlu tahap-tahap yang tepat agar hypertext atau hyperlink yang dihasilkan itu dapat diminati oleh pengguna, lebih banyak diminati oleh pengguna. Kemudian memerlukan perhatian lebih dari user yang dibandingkan dengan media yang lain. Kemudian kurang mengesankan dibanding dalam media visual yang lain seperti video dan sebagainya. Nah, walaupun hypertext, hyperlink merupakan contoh dari hypertext, namun ada perbedaan antara hypertext dan hyperlink. Pertama, hypertext itu merupakan sebuah teks dengan referensi ke beberapa teks yang lain, sedangkan hyperlink merupakan referensi dan dalam hypertext yang digunakan untuk mengarahkan pengguna ke suatu bagian dalam dokumen yang sama maupun ke dokumen yang berbeda. Baik, demikian penjelasan saya mengenai teks dan hypertext. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, dan terima kasih telah menonton. You saw me the face of an angel comes out just when you need it to. As I pace back and forth all this time, 'cause I honestly believed in you. Holding on to days drag on, stupid girl. Should've known, I should've known that I'm not a princess.